Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiani, NPM 2101081020. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial. Pada artikel jakartakompas.com pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka selaku pemberi suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus adalah sekitar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Pada Mei sampai November 2020, Mateus dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian IM dan Hari Sidabuke dan juga PT RPI yang juga milik Mateus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sekitar 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh Juliari sebesar 8,2 miliar. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Kemudian pada periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Nah, di sini berarti sosok seorang Menteri Sosial ini telah melakukan kasus korupsi yang berbentuk suap, yang mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Di sini disebutkan bahwa Juliari divonis selama 12 tahun penjara dan denda sekitar 500 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 23 Agustus 2021. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,59 miliar. Hal memberatkan menurut hakim perbuatannya dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Nah, pada kasus korupsi yang berbentuk suap tersebut, di sini bisa kita lihat bahwa
seorang menteri sosial yang berpendidikan tinggi bisa melakukan hal yang sangat rendah seperti itu. Di sini yang terkena dampak adalah para masyarakat sendiri dan negara kita. Bagaimana tidak? Karena bantuan sosial ini kan untuk masyarakat. Nah, jika uang tersebut dikorupsikan, maka bantuan tersebut otomatis tidak sampai pada masyarakat. Jadi negara kita sia-sia dong, sia-sia melakukan pinjaman kepada luar negeri untuk membantu masyarakat, tetapi tidak tersampaikan. Jadi di sini diketahui bahwa seorang menteri yang berpendidikan tinggi juga akan melakukan hal-hal yang bersifat menguntungkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.